Beberapa tahun lalu, Yaukimo, terutama kota kecil bernama Dekai, dikenal sebagai daerah yang tenang. Pasar berjalan seperti biasa, anak-anak bersekolah, dan masyarakat hidup berdampingan dengan damai. Dekai dulu adalah salah satu kota paling aman di pedalaman Papua. Namun sekarang, suasananya jauh berbeda. Rasa aman itu hilang, digantikan ketakutan, serangan mendadak, dan tangisan warga yang kehilangan keluarga. Dan penyebabnya bukan karena bencana alam, tapi karena aksi-aksi keji dari kelompok bersenjata OPM di Yahukimo. Tahun 2025 ini menjadi tahun yang paling mencekam bagi warga sipil di Yahukimo. Dalam beberapa bulan terakhir saja, sudah terjadi berulang kali penyerangan terhadap masyarakat sipil, termasuk sopir truk, pedagang, bahkan guru yang hanya ingin mengajar anak-anak di pedalaman. Menurut data dari berbagai laporan media lokal dan aparat keamanan, awal tahun 2025, kelompok separatis bersenjata menembak seorang sopir truk di jalur Dekai Lokpon. Korban meninggal di tempat hanya karena dianggap membawa logistik untuk pemerintah. Bulan April 2025, mereka menyerang sebuah kampung di distrik Seradala, membakar rumah warga dan melukai sedikitnya 3 orang, termasuk seorang perempuan. Dan bulan Juni, aksi mereka semakin brutal, menyandera 2 pekerja proyek jembatan, yang hingga kini salah satunya belum ditemukan. Ironisnya, korban-korban ini bukan tentara, bukan aparat. Mereka adalah orang biasa, petani, tukang ojek dan anak sekolah, warga yang hanya ingin hidup tenang di tanah mereka sendiri. Aksi-aksi OPM di Yahukimo ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memperjuangkan rakyat Papua, karena yang menjadi korban justru rakyat Papua itu sendiri. Kini banyak warga memilih meninggalkan rumahnya. Beberapa sekolah di Dekai sempat ditutup sementara, karena guru dan murid takut datang ke sekolah. Perekonomian lumpuh, dan masyarakat hidup dalam kecemasan setiap kali terdengar letusan senjata. Yahukimo yang dulu damai, kini berubah jadi wilayah ketakutan. Kita semua tahu, keamanan bukan soal politik tapi soal kemanusiaan, dan tidak ada perjuangan apapun yang bisa dibenarkan jika harus menumpahkan darah warga yang tak berdosa. Semoga kedamaian bisa kembali ke Yahukimo. Semoga masyarakat Dekai bisa kembali hidup tanpa rasa takut. Dan semoga OPM yang masih memegang senjata sadar bahwa jalan kekerasan hanya akan menghancurkan tanah yang mereka cintai sendiri.